kita semua harus belajar tentang perilaku sebagai pesepak bola, sebagai pemain sepak bola, apalagi yang mulai dikenal sebagai tokoh publik, sebagai pesepak bola bintang katakanlah. Jadi belajarlah, jaga attitude, jaga perilaku, karena begitu jatuh kepada kasus seperti itu, jatuh kepada aib seperti itu, kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya, karir sepak bolanya hampir pasti dipastikan akan terjun bebas tenggelam. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kita bahas sepak bola lagi. Ya tentu saja kita mau bahas sepak bola. Memang mau bahas apa lagi, benar bukan? Nah, kalau bahas sepak bola nasional kan berbagai masukan datang. Masuk tentang offside, tentang penalti yang kontroversial, maupun juga tentang Liga 1 yang diserang COVID-19. Ada begitu banyak pemain-pemain Liga 1 yang tersebar di beberapa klub yang positif COVID. Dan sudah 2 pertandingan, waktu saya tapping video ini, konten ini sudah 2 pertandingan yang ditunda. Jadi pro kontra banyak, apakah dihentikan atau tidak. Dan kita lihat juga respon dari PT LIB masih belum ada solusi kecuali terus melaksanakan pertandingan yang mungkin dilaksanakan. Jadi belum ada solusi yang saya pikir sangat strategis terkait situasi yang terjadi. Nah, saya nggak mau panjang lebar bahas soal offside, yang artinya lagi-lagi soal wasit, soal keputusan asisten wasit, atau bahasa tarkamnya hakim garis, maupun juga penalti kontroversial. Ya sudahlah, itu hal-hal yang berputar-putar terus di sepak bola kita, dan seakan-akan responnya pun kan nggak ada jalan keluarnya. Jadi hanya seolah-olah lah direspon oleh komite wasit dan sebagainya, tetapi kejadiannya terulang dan terulang lagi. Begitu juga soal pelaksanaan Liga 1 yang saat ini dalam posisi sangat rawan, kontroversial karena sedang diserang COVID, belum ada kontingensi plan-nya seperti apa. Kelihatannya per hari ini masih memaksakan terus melanjutkan kompetisi seri 4 di Bali, walaupun sangat riskan. Artinya begini yang saya mau bilang, bahwa ketika kita ngomong apapun, selama itu tidak didengar, selama mau-maunya mereka, ya begitu-begitu saja. Publik bola hanya akan berisik di ruang maya, di jagat maya, gitu loh. Para netizen akan sibuk sendiri, tapi para elit sepak bola ya begitu-begitu saja gitu. Contoh waktu tagar Haruna out juga kan, rame hanya sebatas tagar, tapi setelah itu ya redup sendiri, adem sendiri gitu loh. Nggak ada respon yang semestinya, nggak ada respon yang konstruktif. Jadi ya cuma sebatas itu saja. Jadi saya nggak mau terus-terusan membahas yang sudah saya pernah bahas lalu kemudian diulang-ulang lagi. Rasanya kurang cerdas kalau kita terus membahas yang kejadiannya terjadi berulang-ulang dan berputar di situ-situ saja. Jadi kita coba larilah sedikit keluar, kita lihat sepak bola luar, kita lihat sisi lain dari apa yang terjadi di sepak bola luar. Jadi yang menarik belakangan saya lihat adalah berita tentang kekerasan seksual, pemerkosaan, penyerangan seksual dengan kekerasan yang dilakukan oleh bintang muda Manchester United, Mason Greenwood. Jadi usianya 20 tahun, sedang top-topnya, sedang prima-primanya penampilan. Menurut saya sih punya harapan, punya potensi pemain muda ini, Mason Greenwood. Tapi tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan bahwa Mason Greenwood dituduh melakukan kekerasan seksual, penyerangan seksual, dan juga pemerkosaan terhadap Harriet Robson. Jadi ini situasi yang sangat memalukan lah, situasi yang menyedihkan. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi pembelajaran, terutama buat pesepak bola. Sebetulnya kejadiannya nggak cuma di sepak bola saja sih. Tapi karena kita adalah insan bola yang ruang lingkupnya selalu bicara sepak bola, jadi
apa yang terjadi di sepak bola, entah itu di dunia sepak bola yang lebih top maupun di sepak bola kita, harus jadi pembelajaran. Dan isu-isu terkait kekerasan seksual terhadap lawan jenis, terhadap perempuan, itu pasti akan menghancurkan karir seorang pemain. Seberapa hebat pemain akan hancur. Lihat Mason Greenwood sekarang, begitu kasus itu muncul, klubnya Manchester United langsung jaga jarak. Dia nggak boleh ikut latihan lagi. Teman-temannya juga, rekan setim juga langsung menjaga jarak. Instagramnya unfollow, media sosialnya langsung unfollow dari pemain-pemain atau rekan setimnya. Yang pertama unfollow Cristiano Ronaldo, lalu juga rekan-rekan lainnya mengikutinya, Jesse Lingard, David De Gea, Paul Pogba, Edinson Cavani, Scott McTominay juga langsung unfollow dari Mason Greenwood. Jadi lihat, perilaku seperti itu langsung mendapat perlawanan atau antipati dari banyak orang, bahkan rekan setimnya sendiri. Maka ketika seorang pemain tidak bisa menjaga perilakunya, terutama dalam berhubungan dengan lawan jenis, ini akan menjadi sesuatu yang fatal buat karirnya. Bahkan sponsor Mason Greenwood, sponsor aparelnya, kabarnya juga memutus kontrak dengan Mason Greenwood. Karena situasi yang sangat tabu lah, situasi yang sangat dicerca oleh banyak pihak. Dan memang kalau kita bicara sepak bola Inggris, kasus Mason Greenwood sepertinya bukan yang pertama. Kalau kita tarik sedikit ke belakang kan, sebelumnya ada kasus juga Benjamin Mendy ya. Itu dakwaannya juga sangat serius. 7 perkosaan, tuntutan perkosaan terhadap 5 perempuan. Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap 5 orang perempuan di kurun waktu Oktober 2020 sampai Agustus 2021. Benjamin Mendy. Dan sekarang bisa hampir dipastikan karirnya pasti akan langsung tenggelam, akan langsung terjun bebas karirnya. Karena sesuatu yang sangat tabu. Sebelumnya juga Ryan Giggs sebagai pelatih tim nasional Wales juga mengalami situasi kekerasan domestik yang akhirnya dilaporkan dan masuk ke ranah hukum. Jadi itu kejadian November 2020, dan dalam proses seperti ini Ryan Giggs ditepikan dulu, dipinggirkan dulu. Dalam posisinya sebagai pelatih tim nasional Wales, Ryan Giggs dipinggirkan karena tersangkut kasus kekerasan domestik. Ini yang bayangkan, nama besar seperti Ryan Giggs pun tidak menjadi menjadi excuse gitu loh. Jadi hati-hatilah. Pesan moralnya hati-hatilah buat setiap pemain bola dimanapun berada. Bahwa banyak kasus contoh di Liga Inggris, banyak diyakini kalangan ini hanya semacam puncak gunung es yang muncul itu, yang terungkap itu. Tapi walaupun puncak gunung es masih lebih baik kan terungkap ya. Karena ada sesuatu juga yang menarik. Ada semacam kecenderungan yang terjadi. Jadi setelah selesai final Euro 2020 kemarin, Inggris kalah dari Italia di final, kabarnya kekerasan domestik itu meningkat. Jadi 90% diantaranya korbannya adalah perempuan. Jadi mungkin entah karena sang lelakinya mabuk-mabukan nonton final, jadi begitu kalah kecewa, pelampiasannya di rumah kepada pasangan perempuannya, atau kalah taruhan kan begitu. Jadi kalah emosional, yang jadi korban adalah partner perempuannya. Karena tren kejadian setelah final Euro 2020, Inggris kalah oleh Italia, kekerasan domestik meningkat. Dan 90% korbannya adalah perempuan. Yang menarik juga adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lancaster 2013. Jadi menyoroti antara hasil dari tim nasional Inggris dengan perilaku kekerasan domestik atau kekerasan seksual. Jadi lucunya, kalau Inggris itu menang, timnas Inggris itu menang atau draw, kekerasan seksualnya meningkatnya 26%. Kalau menang dan draw, itu kekerasan seksualnya 26%. Tapi kalau Inggrisnya kalah, timnas Inggrisnya kalah atau draw, itu kekerasan seksualnya meningkat 38%. Jadi itu yang terjadi, itu hasil penelitian yang dilakukan oleh
University of Lancaster tahun 2013. Nah, yang mau saya sampaikan adalah buat para pesepak bola Indonesia, belajarlah dari berita-berita semacam itu. Memang yang muncul seolah-olah cuma di Inggris, tapi ini diyakini sebetulnya hampir terjadi di seluruh belahan dunia di level sepak bola manapun. Ya, memang di Indonesia jarang sekali terungkap berita-berita seperti ini. Mungkin Inggris, walaupun yang terungkapannya sedikit. Terakhir kan soal pemain Everton yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur juga muncul ke media. Itu menjadi sebuah peringatan buat semua. Paling tidak kan media Inggris cukup terbuka atau berani menyuarakan ini. Kan begitu. Nah, buat di Indonesia mungkin tidak banyak lah. Sangat sedikit, sangat jarang isu-isu kekerasan seksual terhadap pasangan perempuannya atau terhadap siapapun di lingkungan sepak bola. Memang pernah muncul sekali dua kali. Contoh yang terakhir kan pemain muda Yuda Febrian juga sempat ada tuh beritanya muncul ke permukaan dugaan pelecehan seksual terhadap pasangan perempuan atau teman perempuannya Yuda Febrian, yang kemudian karirnya juga sekarang langsung meredup, langsung terjun bebas karena di Persik pun dia sudah tidak terdaftar di Persik Kediri. Jadi lihat, catat, pemain-pemain bola apalagi yang cuma baru naik, baru merasa hebat, udah merasa star syndrome, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas, hati-hati. Ya, semoga apa yang terjadi yang jarang terungkap di negeri kita ini, karena satu, pemain pesepak bola kita sudah santun. Yang kedua, ya mungkin juga kemungkinan lainnya karena media tidak mau mengungkap, tidak mau membuka gitu loh, peristiwa atau kejadian yang merupakan aib itu. Jadi kalau di Indonesia menurut saya sih dua faktor lah. Satu, pesepak bolanya sudah sangat santun, bisa sangat menghargai perempuan, sehingga jauh dari hal-hal yang namanya kekerasan seksual atau percobaan pemerkosaan. Yang kedua, ya medianya memang kurang berani atau tidak terlalu terbuka dalam mengungkap peristiwa-peristiwa yang merupakan aib dari pesepak bola. Tapi dari kasus Mason Greenwood, Benjamin Mendy, Ryan Giggs, kita semua harus belajar tentang perilaku sebagai pesepak bola, sebagai pemain sepak bola, apalagi yang mulai dikenal sebagai tokoh publik, sebagai pesepak bola bintang katakanlah. Jadi belajarlah, jaga attitude, jaga perilaku, karena begitu jatuh kepada kasus seperti itu, jatuh kepada aib seperti itu, kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya, karir sepak bolanya hampir pasti dipastikan akan terjun bebas, tenggelam. Itu yang saya mau bagikan. Share yang saya mau bagikan terkait isu yang paling gencar sekarang di sepak bola Inggris, kasus Mason Greenwood. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.